wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10-10 akan menjelaskan tentang danau. Sebelumnya, perkenalkan saya Raditya Putra Pertama, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramdan Ahmadani dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Juara Ramadan dari absen 18. Saya Muhammad Syahal Mahfud, absen 21. Saya Muhammad Akbar Jaludin, absen 17. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari danau. Danau merupakan tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah yang dalam cekungan yang bentuknya bisa sangat bervariasi. Adapun danau yang bersifat tertutup dan ada pula danau yang bersifat terbuka. Danau tertutup adalah danau yang tidak memiliki aliran air keluar, sedangkan danau yang bersifat terbuka adalah danau yang memiliki aliran air keluar yang alirannya itu dari sungai menuju ke laut. Klasifikasi danau menurut jenis airnya, yaitu danau asin dan danau air tawar. Berdasarkan proses pembentukannya, danau diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama ada danau tektonik. Danau ini terbentuk karena proses tektonik seperti lipatan, patahan, dan pergerakan kulit bumi. Hal ini menyebabkan permukaan bumi lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua ada danau vulkanik. Danau vulkanik terbentuk karena proses vulkanis. Pada saat gunung berapi meletus, puncak gunung berapi akan terbuka dan menimbulkan depresi vulkanik yang dalam bentuk cekungan. Dalam cekungan tersebut tertutup oleh lapisan material vulkanik yang tahan oleh air. Yang ketiga ada danau tektovulkanik. Proses pembentukan ini terjadi karena gabungan proses tektonik dan vulkanik. Yang keempat ada danau glasial. Proses pembentukannya terjadi karena ada erosi oleh glaser. Danau ini biasanya berada pada gunung atau pegunungan yang bersalju. Yang kelima adalah danau kars. Danau kars terbentuk di daerah Batuan Gamping. Yang keenam adalah danau terbendung. Danau terbendung merupakan danau yang terbentuk ketika aliran sungai yang terbendung oleh bahan-bahan seperti gunung dan aliran lava. Yang terakhir adalah danau buatan. Danau buatan merupakan danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Danau adalah sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat danau antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai persediaan sumber air bersih. Jadi meskipun terjadi kemarau yang cukup panjang, air di danau tidak akan pernah habis karena cakupannya lebih besar atau lebih luas. Yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi danau juga dapat dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga air. 20% listrik di dunia dihasilkan dari tenaga air. Yang keempat, contoh manfaat danau yang keempat, yaitu adalah sarana transportasi. Sarana itu sebagai contohnya seperti kan pasti ada desa-desa yang terbelah transportasinya karena ada danau. Nah itu danau itu bisa kita manfaatkan dengan cara kita membuat perahu besar biar bisa menampung mobil atau motor atau kendaraan lainnya untuk bisa berjalan ke desa yang di ujung sana. Jadi kayak bisa menyambungkan desa satu dan desa lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.